Inilah hasil infak dan sedekah jamaah pada acara tablik akbar bersama Mama Dedeh di Masjid Islamic Center Sumatera Barat dan Mas Raya.
Semoga berkah untuk semuanya. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu ya Rahim, karena Engkau yang Maha Mulia. Kami hadapkan tangan takdirat-Mu ya Rahman, karena Engkau yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, antarkan kami hingga sampai Ramadan, antarkan Ramadan kepada kami, dan hikmahlah amal-amal kami pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, Ya Jalal wal Ikram, Engkaulah semua sumber dan hidayah. Kami rahmati Allah, sebagai momen tabligh akbar ini kita menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ingin kami sampaikan kepada Mama Dede, ini kegiatan tabligh akbar pertama setelah Masjid Agung ini dibuka dan dibuka langsung oleh Mama Dede. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama. Dan masjid ini Mama bulan 1 kemarin kita resmikan, dan kita ketahui 3 tahun terakhir kita dihadapi dengan pandemi COVID-19, tidak bisa berkumpul secara ramai. Alhamdulillah lepas semuanya dan kita bisa bertatap muka dan dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Dede.
أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل التقوى ومأرفته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puasa yang paling istimewa, khusus, tandanya 7, tidak makan, tidak minum, tidak tamu di siang hari, seluruh tubuhnya itu berpuasa, tidak makan yang subhan, makan yang haram, tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal, seluruh apapun pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridho. Kita lihat yang ke-6. Tandanya yang ke-6, orang yang puasa istimewa, khusus tidak memenuhi perutnya dengan makanan haram. Rasul bersabda, "Man yu'in abdullah min batil min al-haram." Tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah kecuali itu yang dipenuhi dengan makanan halal. Begitunya saya, yang belanja kemasan saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai bapak-bapak keberkahan, ketenangan dibenci oleh Allah walaupun halal. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul bersabda, perut yang diam, sepertinya makanan, sepertinya cairan, sepertinya benda. Kenapa? Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, banyak sisi negatif. Satu, ketaatan dalam ibadah Tuhan. Contoh di bulan Ramadan, Nur Menteri Dr. Sirok 11, orang kami 1 mangkok, orang pisang 1 mangkok, Nur Isa. Oh ini tarawihnya di masjid aku, lu jangan buat. Makan dalam ibadah Tuhan. Jadi 2, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, kasih sayang dengan tetangga Tuhan. Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan, tetangga lagi. Kalau perut sangat kenyang, bawa-bawa lagi tetangga, bawa molor. Kalau kok Abdel katanya kalau tidur mami marah. Adek, sekolah indah, kalado indah, lalu makan jangan. Itu orang belum kalau sudah bilang. Apa? Risiko, apa namanya? Harusnya di media. Kata dia ya Allah betul sama. Jadi berbaik sangka kepada Allah yang Allah ciptakan demi kebaikan kita. Kita lihat sekarang. Puasa Anda kelas mana? Kelas 1 yang paling jelek, kelas 2 yang sedang-sedang, atau kelas 3 yang istimewa? Siapa di antara Anda yang hadir di Masjid Agung yang merasa puasa Anda masih kelas 1 aja? Malu? Siapa yang merasa sudah naik kelas 2 maju? Siapa yang merasa puasa Anda sudah hebat kelas 3 maju? Mau ngaku gak malu? Gak ada ngaku gak aku malu. Minimal kita puasa tahun ini kelas 2, oke? Tandanya saya kelas 1. Terima kasih. Pada kali ini kami menandakan karena di daerah Ramaswati berpotensi menghasilkan perkebunan dan
Kalau per tahun, misal ada ulama mengatakan 85 gram emas, ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya di tengah 90 gram, kalau harga emas 1 juta, artinya kalau ada orang dalam setahun punya penghasilan minimal 90 juta, dia wajib zakat 2,5%. Jadi kata Allah, zakat fungsinya yang pertama membersihkan harta orang, membersihkan hati orang kaya jangan sombong. Fungsi zakat yang kedua membersihkan harta kita, karena di antara harta yang akan berikan kita ada hak orang lain. Mana yang didapati? Ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat usaha perniagaan, ada zakat peternakan, ada zakat rikai, ada zakat fitrah. Belakangan para ulama mengatakan ada zakat profesi. Bapak ini nanya, kami adalah petani, gitu ya, bagaimana? Kita lihat. Yang namanya kalau kita petani, kalau zakatnya bukan bertahun tapi berpanen. Misalnya padi, kalau padi ini diairi dengan air hujan, air dari kali yang tidak habis tenaga kita, zakatnya berpanen 10%. Kalau hanya diangkutin, dikocorin, zakatnya cukup 5%. Dari mana? Kalau kita sekali panen minimal dapat beras 920 kg beras, zakat 5%. Kalau Anda punya pertanian, misalnya sawit, sampai 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Berapa? 2 minggu sekali. Oke. Anda hitung panen sawit di 2 minggu berapa? Sebulan berapa? Nah, sekarang kalau seandainya sekali panen kita bisa makanlah dengan beras, bukan? Harga beras 1 kilo 1.000 deh. Kalau 920 kilo kali 10.000, artinya kalau Anda begitu sekali panen, apalagi setahun, mendapatkan penghasilan dari sawit ini seharga beras 920 kilo, maka Anda wajib zakatnya 5%. Kenapa? Karena pohon sawit tidak dipupuk setiap saat, tidak disiram setiap saat, maka zakatnya 5%. Hitungnya dari mana? Hitungnya dari penghasilan Anda. Panen berapa di harganya? Berapa kebutuhannya? Begitu. Jadi waktu awalnya dulu pertama panen hitung nanamnya berapa, bibitnya berapa, tukangnya berapa, kemudian pupuknya berapa, hitung, dipotong dulu ke situ. Nah, panen selanjutnya hanya dari penghasilan langsung dikeluarkan zakat 5%. Kenapa? Bisa makan dengan padi. Begitu Pak.
perhitungan infak di masjid yang rumah saya. Yang pertama tadi berapa Ustaz? Yang pertama tadi berjumlah 28 juta 53.500 rupiah. Ini untuk yang kedua baru kita hitung, mudah-mudahan semakin banyak dan tetap berkah tentunya. Amin. Jadi berapa total infak dan zakat yang terkumpul pada hari ini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih kepada para mufid ya, masyarakat kita yang berinfak dalam kegiatan Tabligh Akbar Mama Dede. Pada saat ini terkumpul 36.790.500. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah dan Bapak Ibu yang sudah berinfak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin.